Sebelum berangkat kita ada kayak harus ngeprint. Pertama ngeprint buat untuk tiket boarding. Kedua kita ada panduannya bahwa dari Soekarno Hatta bandara sampai Dubainya kita ngapain, ada panduan itu mas. Oke guys, jadi di konten kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ini adalah Pak Ruli dari Depok ya Pak? Dari Depok. Ini adalah salah satu orang yang kesini tanpa agen guys, seperti janji saya di WhatsApp, di Instagram, yang mana aku mau buat video seperti ini, tanya gimana sih cara ke sini ke Dubai, dari Indonesia ke Dubai tanpa agensi guys. Jadi kita beruntung banget punya Pak Ruli. Thank you Pak. Siap. Makasih sama-sama banget Pak. Ya, oke. Datang ke sini buat ya, tapi kalau saya sih jangan bilang Pak lah, ketuaan lah. Oke, Mas Ruli. Mas aja, oke. Oke, Mas Ruli dari Siap. Depok. Siap. So, terima kasih banyak Pak buat datang ke sini terus mau sharing sama yang lain. Boleh Mas Harun. Siap. Terima kasih banyak Tiaga. Saya ketemu Mas Harun, ini suatu kehormatan saya juga nih. Waduh, sama-sama Pak. Jadi di konten kali ini saya mau bertanya gimana sih proses dari awal di interview atau awal dari di apply lewat website, yang mana terus dapat respon langsung dari Atlantis terus sampai ke sini tanpa agensi guys. Karena tadi aku udah coba nanya di Instagram dan banyak yang antusias dan nunggu video ini guys. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Pak dan bisa memberikan informasi buat yang lain. Oke. Yang mau kesini ataupun buat yang fresh graduated. Ya. Dari awal apply di sini lewat link ya Pak ya. Ya. Jadi gini, pertama kali saya bisa kerja dan diterimanya di Dubai ini, itu sebenarnya lumayan panjang juga sih mas. Panjang ya Pak ya. Kita ceritain dari proses apa nih, yang urus-urusnya atau? Buat kerja di perhotelan, karena banyak di sana juga banyak orang yang nggak punya basic sekolah perhotelan tapi ragu untuk kerja di hotel. Karena saya tadi dengar cerita Bapak nggak punya background pendidikan perhotelan. Nggak ada pendidikan untuk sekolah perhotelan sih, nggak ada. Oke, terus bisa masuk perhotelan gimana ceritanya? Jadi singkatnya sih, awalnya saya kan kerja di Shangri-La waktu itu kerja, tapi daily worker, saya di bagian banket. Itu kan pengalaman saya pertama kali itu kan karena saya cuma lulusan SMA dan saya kerja di banket itu DW. Jadi kalau DW itu artinya daily worker, jadi dibayarnya harian mas. Ya gitu. Akhirnya saya join itu 2007 mas. 2007 di Shangri-La Jakarta. Jadi itu pengalaman saya di situ. Saya diajarin cara servis. Saya kan karena kebutuhan posisi saya di bagian F&B service, dari bagian waiter gitu mas. Saya diajarin cara servis, cara menata makanan, terus saya servis ke tamu. Kita autodidak ya? Autodidak benar. Jadi saya kalau ada event-event kayak wedding, kayak ada meeting, kayak acara-acara yang lain gitu kan. So terus lebih dalamnya lagi itu lanjut ke kontrak kah atau gimana setelah? Jadi waktu itu saya sempat ditawarin DW di bagian in-room dining. Di Shangri-La saya ditawarin in-room dining, tapi itu DW juga. Daily worker juga. Saya sampai 2 tahun. daily worker. Akhirnya karena di in-room dining itu dia semacam outlet, itu kita nggak boleh ada DW lagi. Akhirnya DW yang udah lama di situ, yang akhirnya kita diangkat, dipromosiin buat interview jadi staff. Akhirnya dari situ beres, karena kontrak karena kontrak, akhirnya kontraknya nggak bisa diperpanjang lagi. Selesai, jadi saya coba apply di residen, alhamdulillah diterima. Tapi di residen cuma 2 tahun waktu itu mas. Kontrak juga. Setelah selesai kontrak beres, saya sempet nganggur. Sempet nganggur dulu, akhirnya saya coba ya jadi ojek online lah gitu waktu itu mas. Menarik. Ya terus saya coba sempet tadinya pernah jadi staff kontrak, akhirnya saya coba turun lagi jadi DW lagi mas. Saya pernah kerja di La Moda, tapi cuma berapa hari aja di restoran La Moda. Terus saya pindah ke Sheraton, itu juga DW. Itu cuma berapa bulan doang. Akhirnya di 2019 saya pindah jadi bagian butler di salah satu kantor konsultan marketing. Gitu. Jadi ya akhirnya butler, sampai dari butler itu kan saya kerja tuh mas.
di 2021 saya lihat channelnya Mas Harun. Saya channel Mas Harun. Mas Harun bilang itu di situ kontennya itu mengajak bahwa siapapun orang Indonesia yang mau kerja di Dubai. Waktu itu Mas Harun dulu nanya tuh. Itu tanpa agensi, tanpa yayasan. Mas Harun bilang bisa kita sendiri yang coba apply sendiri. Nah ya, dan sebenarnya dari situ banyak banget pertanyaan masuk, gimana mas caranya prosesnya gitu. Sedangkan saya nggak ngalamin Pak. Jadi saya Waduh mas, menjawabnya, Mas. waduh itu benar-benar dah. Saya juga ngalamin lumayan proses lah mas ya maksudnya. Akhirnya kata Mas Harun kalau misalkan berminat, Mas Harun bilang DM di Instagram, follow Instagram dulu pertamanya nih. tapi terakhir di konten YouTube di subscribe dulu. Iya dong. Saya subscribe dulu kontennya Mas Harun. Udah di subscribe sama saya. Terus Mas Harun bilang katanya buka di Instagram. Saya follow Instagramnya. Alhamdulillah ke Mas Harun di follow. Terus saya DM tuh Mas Harun. Kebetulan pas dibuka linknya, saya buka daftar tuh. Daftar link beberapa apply-nya tuh ada bagian service karena saya basicnya service. Saya coba tuh di ngelamar bagian service. Saya ngelamar. Ya. Sebenarnya iseng ya Pak ya kan? Ya karena saya lihat kontennya Mas Harun tuh di YouTube tuh kan. Di IG dikasih link, saya buka, akhirnya saya buka itu. Di situ kan disuruh masukin password sama email. Iya, email untuk kita buka aksesnya kan. Nah, bikin ID. Akhirnya masukin data-data tentang kita, pengalaman kita, terus basic kita, bagian servis, sama CV kita, jangan lupa. CV akhirnya saya masukin. Di dalam link itu dimasukin selain CV ada juga sertifikasi. Betul, ada saya beberapa sertifikat di pengalaman DW saya kan. Oh, pengalaman DW dimasukin. Pengalaman di servis juga dimasukin. Jadi buat kalian yang memang mau mengelamar dan memang ada banyak sertifikat yang kalian punya, masukin sama dikasih di CV-nya, dalam CV di mention. Pokoknya pengalaman kita yang ada, yang sebelumnya kita pernah pengalaman baik saya posisi service, kita masukin aja semua. Jadi biar orang pihak Dubai itu ngelihat bahwa kita tuh ada pengalaman kerja gitu mas. Waktu itu ditelepon pakai via telepon biasa mas. Jadi yang masuk telepon nomor Dubai. Nomor Dubai, benar. Itu kan di situ nomornya plus 917. Iya. Ya itu kaget, Pak. Kaget banget. Waduh, itu nggak nyangka banget. Itu saya kan posisinya untuk kebetulan lagi off, Mas. Kok ini ada nomor yang nggak dikenal, nggak ada di Indonesia, Mas. Kok ini nomor apa ya? Saya angkat. Saya angkat. Terus dia nanya. Dia bilang, "This is Ruli," dia bilang gitu. Ya, my name is Ruli, dia bilang gitu. Terus kata dia, dia bilang dia dari Atlantis Dubai. Dia nanya bahwa kamu pernah ngelamar di Atlantis Dubai. Dia bilang, ya saya bilang gitu. Saya jawab. Akhirnya dia nanya, dia mau ngajakin buat interview mas. Tapi interviewnya by di kayak jarak jauh gitu mas, video call jarak jauh. Iya, jarak jauh gitu. Udah akhirnya udah beres gitu, dia nanyain email kita tuh. Bener nggak email kita yang kita dimasukin di data di data pengalaman waktu itu kita apply, bener nggak emailnya? Benar, saya bilang gitu. Berarti dia tuh telepon memastikan bahwa ini orangnya pas dan emailnya benar. Betul, iya. Jadwal betul. So setelah itu mereka kirim email. Mereka kirim email. Berapa lama setelah telepon? Setelah dari telepon itu. Hari itu juga langsung. Mantap. Terus? Ya, dia ngajakin. Ada jadwalnya langsung dijadwalin. Jadwalin. Jadwalnya sekitar dari hasil telepon ke interviewnya itu. Berapa hari? Semingguan lah. Semingguan ya. Karena dia bilang tulisan emailnya itu kita harus prepare. Oh ya. So yang buat dimaksud prepare itu prepare apa Pak seminggu itu? Ya kayak model kesiapan kita gitu. Kalau saya sih mikirnya pakaian rapi gitu kan. Sama jawaban-jawaban yang harus di. Betul, iya. Jadi dia bilang jangan sampai enggak gitu. Karena kan di situ ada timingnya, ada jamnya, sama untuk interviewnya gitu. Dari situ singkat cerita langsung interview lah. Seminggu bilang akhirnya kemudian seminggu itu interview.
interviewnya saya pakai pakaian rapi mas. Oke, Ya karena Itu harus. kita kesan pertama dong, Pertama ya kan? Iya. rapi, melipis, terus Iya senyum, harus rapi, rambut dirapihin, pakaian kemeja, ya kan rapi. Dan posisi kameranya untuk kita tuh harus kayak tegak gitu mas, maksudnya jangan iya seprofesional. iya harus profesional, harus benar-benar rapi lah gitu kelihatannya gitu. Oke ya, pertanyaannya menarik nih. Jadi pertanyaannya apa aja biasanya yang mereka tanya? Ya itu. Ke Bapak sendiri. Introduce yourself, data-data kita, ya kita jawab. Yang penting jangan tegang. Jangan tegang ya. Harus benar-benar kita smile, harus kita berani untuk jawabnya, jangan gugup, gitu mas. Harus, pokoknya saya juga ngerasa emang gugup pasti mas. Ya pasti ya. Tapi kita harus keluarin dengan kayak tegas gitu, maksudnya bahwa jangan terbata-bata gitu mbak ngomongnya gitu. Ya ditanya introduce yourself, terus kita pengalaman kita bener kita pernah kerja di sini di CV-nya ada tuh mas, dia ngeliatin. Pasti dia pas interview pegang CV. Pegang CV, iya. Pegang CV, nggak lama dia nanyain sequence of service. Sequence of service. Oke dan jadi sequence of service itu adalah cara-cara kita menservis tamu nggak sih? Iya betul. Jadi step-stepnya, step-stepnya kalau tamunya datang kita ngapain? Ya itu kalau di F&B ya. Itu di F&B. Emang normalnya emang interviewer pasti nanya pengalaman dan gimana cara kita nyervis. Betul itu. Gimana kita menjual. Betul. Iya itu. Beres itu aja sih mas, simpel. Yang penting jawaban kita dan apa yang kita sampaikan tuh dimengerti dapat dia. Jangan sampai tegang, jangan sampai kitanya kayak orang gugup. Harus santai aja, relax. Beres interview dia sih ngomong, nanti dia bilang mau ngabarin kita. Ya udah saya tunggu sekitar seminggu lebih lah. Seminggu lebih nggak lama email masuk bahwa dia jawab congratulations Ruli. Waduh senang banget itu, tapi antara senang antara bener nggak saya bilang gitu mas. Iya pasti ada yang mikir ini bener apa penipuan gitu. Gitu mas, bener nggak ya gitu. Ya udahlah saya lihat tuh, oh bener apa, saya masih saya atau nggak percaya sih mas, saya lihat dulu ya, saya ini aja dulu lah, saya terima dulu gitu kan. Nggak lama dia bilang ucapan selamat, dia bilang sih kita harus urusin semua berkas-berkas mas. Seperti dia ngirim kayak semacam ngeprint mas. Jadi kayak harus kita cetak. Pertama dia ngirim kayak bikin paspor. Jadi wajib punya paspor. Harus wajib punya paspor. Posisi Mas Ruli belum punya paspor. Belum punya paspor. Langkahnya harus gimana? Nah itu paspor itu kita harus urus karena kita udah dapat undangan buat bikin paspor, berarti kita harus bikin paspor ke kantor imigrasi. Jadi ada dua pilihan mas, ada yang online terus kita nunggu 3 hari, ada yang hari itu juga jadi, hari itu juga kita harus bayar. Pasti lebih mahal kayaknya. Lumayan itu, mahal. Pas proses buat paspornya itu kan ditanya ini mau kemana atau mau buat apa ini paspor, kalau mau kerja mana sponsornya gitu. Enggak sih, waktu itu saya bilang aja bahwa ini pas saya bikin paspor buat persiapan liburan segituin aja atau holiday gitu aja sih mas. Karena kan waktu itu karena pikir saya baru dapat undangan paspor, ya udah saya bikin aja buat bukan bikin kerja. Buat traveling. Betul. Habis itu kita paspor udah jadi, akhirnya saya foto, ya scan maksudnya, saya di scan, saya pakai handphone saya, foto, saya kirim ke sana. Ke Atlantis by email. Baru dia ngirim lagi ke kita. Jarak berapa hari? Jarak 3 hari lah kalau nggak salah. Iya, 3 hari ya, 3 hari. Setelah paspor kita kirim, lalu kita dapat email lagi. Kalau kita dapat bikin offer letter, surat data diri kita. Offer letter itu kayak perjanjian kita buat terima kita kerja di sini di Dubai. Mereka ngirim offer letter. Ngirim offer letter. Jadi banyak banget tuh, soalnya dulu aku terima banyak banget harus di print. Iya, ini ada nih beberapa yang itu. Jadi mereka ngirim sebanyak ini guys, harus kita print dan kita baca kalau mau, karena semua detail kontrak ada di sini, benar ya mas? Betul. Jadi kita ada gaji di sini, terus fasilitas yang kita dapat nanti dikirim. Memang kalau ini namanya offer letter, setelah turun kalian tanda tanganin, setelah itu kalau nggak salah dikirim lagi ya? Betul, di send back, kirim lagi ke sana, kirim email lagi ke sana.
Ya kita itu dulu, kita isi data dia dulu, kita beres, baru kita lempar ke sana. Oke, bahwa kita setuju dengan Betul, kita ada data-data kita di situ gitu. Bahwa semua kayak status kita gitu. Di situ kita masukin. kita, gaji kita ada di sini ya, fasilitas. Belum di situ. Baru masukin data-data diri kita dulu. Oke, Den. Baru kita dulu, baru dikirim ke sana. Baru setelah itu baru kita dapat email lagi, baru dapat kayak perjanjian kontrak itu yang baik secara gaji. Oh, ada di sini ya, Pak? Di situ nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya nggak print di situ. Dibaca tapi terus dikirim lagi ke sana? Dikirim ke sana, baru dapat lagi undangan. Oh, oke. Wah, kayak pemberitahuan lagi lah gitu bahwa kita dapat bagian, kita tuh kerjanya di bagian servisnya di restoran ini Iya, gitu. lebih spesifik lokasinya ya? Betul gitu. Nggak lama sih dapat surat itu, kita harus ngurusin medical check up, Mas. Medical check up. Betul. Setelah tanda tangan itu. Medical check upnya bayar sendiri? Medical check up itu kan saya harus ininya by Gamka, Mas ya. Gamka ya kalau Iya. teman-teman. Nah akhirnya saya urus sendiri itu Udah sendiri ke Gamka? ke Gamka Tanpa agensi? tanpa agensi. Terus langsung datang ke Gamkanya apa gimana? Ya pertama kita selalu lihat YouTube, lihat internet. Google, internet. Ya. Itu penting banget. Cari-cari tahu dulu. Iya, di mana aja Gamka tuh apa sih? Ya, Gitu. ya, Saya ya. kan nggak ada pengalaman, Mas. Gamka tuh apa sih? Ya itu juga kita nggak tahu harus bawa apa aja, apa cuma duit doang kah atau apa kan? Betul, betul. Akhirnya dapat informasi saya di daerah Dewi Sartika di Jakarta. Ada Gamka di situ. Akhirnya saya ke situ. Saya nggak langsung masuk, Mas. Terus Saya tanya-tanya dulu sama petugas depan gitu, kayak tukang parkirnya gitulah. oke. Iya. Saya tanya-tanya. Kata dia, kalau Mas ngurus Gamka, benar Mas di sini katanya. Ngurus Gamka di sini benar. Kalau emang mau Gamka, Mas masuk ke dalam aja nggak apa-apa, katanya gitu. Nanti di situ ada ruang bagian dokter. Konsultasi aja dulu Mas, nggak apa-apa, katanya gitu. Saya ketemu dokternya dulu sebelum saya daftar tuh. Oh ya. Saya ketemu dokternya, saya ngobrol-ngobrol, saya bilang saya mau ada pengurusan medical check up, gimana Pak caranya? Saya gituin. Itu emang tiap hari dokternya ada di situ apa emang enggak? Wah itu kurang tahu sih, kebetulan lagi ada dokter itu. Dia nanya enggak, kamu mau medical mau kemana itu? Iya dia nanya, dia bilang ini Mas medical ini buat kepengurusan kemana? Saya bilang ada pengurusan buat kerja Pak, saya gituin. Kemana Mas? Ke Dubai, saya bilang gitu. Oh kalau ke Dubai ada, dia bilang gitu. Di sini juga pernah sering, tapi lewat agensi atau yayasan. Oke. Saya bilang kalau saya nggak lewat yayasan sama agensi, enggak Mas. Saya bilang ya, ke dokternya. Tanggapannya gimana? Oh gitu, dia bilang kamu ngurus sendiri. Iya ngurus sendiri, saya gituin. Ya udah kalau emang kamu ngurus sendiri, ya udah kamu daftar aja di depan. Oke. Nanti saya bantu, dia bilang gitu. Untung dokternya baik sih Mas. Terus ke tempat registrasi itu apa namanya? Kayak pendaftarannya, Pendaftarannya. pendaftaran untuk bikin medical check up. Saya dites pertama, saya disuruh. Jadi hari itu juga datang ke Gamka, hari itu juga di medical. Betul, Oke. betul itu lumayan lama sih. Namanya. Saya dicek pertama urin Oke. kita dikasih botol kecil, terus kita di ronsen, kita diambil darah, sama udah sih gitu doang sih Mas. Sama postur tubuh sih, kita pakaian kita setengah badan harus dibuka Oh, iya. buat cek fisik kita gitu, bahwa kita tuh ada tato kah atau ada apa, maksudnya ada bekas apa bekas. Ditanyain pernah patah pulang atau Enggak, untungnya saya waktu itu jawab saya emang nggak ada. Iya. Saya alhamdulillah saya sehat. Kalau untuk mata diperiksa nggak Mas? Iya, mata diperiksa, kita ditutupin kiri, ditutupin kanan, terus warna itu alhamdulillah lolos. Buat informasi aja, kalau emang buat kerja di sini kalau bertato pun masih bisa sebenarnya, karena masih banyak aku lihat orang-orang yang bertato masih kerja di sini. Selagi tatonya mungkin nggak sampai ke nggak kelihatan gitu masih bisa ditutupin uniform atau masih wajar lah, bisa tutup baju gitu, masih bisa kerja di sini. Setelah dapat medical itu hari itu selesai kan Pak? Hari itu selesai, terus kata dokternya, udah Pak, udah selesai medicalnya, nanti tunggu hasilnya ya Pak, dia bilang tadi dikabarin. Oke. Nggak lama, saya sih langsung pulang aja Mas. Pulang ya, oke. Nah, tapi sebelum pulang dia cerita bahwa kalau tunggu hasilnya udah jadi, itu kan nanti ada pengurusan ke kedutaan Mas, kata dokternya.
dokternya langsung tahu ya kalau Iya, dokternya langsung tahu. buat ke kedutaan. Iya, kasih tahu bahwa kata dokternya kalau mau ke kedutaan itu bukannya hari Selasa dan hari Kamis. Oh, oke oke. Hari Selasa sama hari Kamis. Ya, Berarti jadi sampai apa jadwalnya? saya harus atur waktu Selasa atau Kamis bisa untuk ke kedutaan. Jadi saya nggak usah ke Gamka lagi, langsung aja ke sana. Jadi data saya dikirim ke kedutaannya dari pihak Gamkanya. Oh, langsung dari Gamka langsung ke kedutaannya. Dari pihak Gamkanya ya. Jadi sayanya langsung ke kedutaan aja Oh, oke oke. untuk hasil medical check up saya dilegalisir di kedutaan. Oke, di apa? Kan dari Gamkanya udah langsung kirim ke kedutaan. Dari Masnya sendiri bawa apa lagi selain itu? Saya paspor pasti bawa. Oh, paspor. Oke. Paspor kan udah jadi. Paspor jadi, oke. Paspor udah dibawa. Paspornya tuh ada 2, paspor yang fotokopi sama yang asli harus dibawa. Oh ya, sama buat paspor tadi emang surat-surat yang harus dibawa apa aja? Oh, fotokopi yang buat paspor. Kalau buat paspor ya KTP pasti. Oke. KK Akta. karena saya udah berkeluarga, surat nikah saya Oke. sama akte lahir. Oh, itu doang ya. Udah itu aja. Oke. Ya kata security depannya kalau buat mau masuk ke kedutaan harus PCR dulu. Oh, oke, harus PCR dulu. Harus PCR. Setelah di kedutaan embassy itu ngapain aja, Mas? Nah, setelah kedutaan besi beres, dapat keluar hasil legalisir. Hari itu juga jadi. Hari itu juga jadi. Nah, hari itu juga kita kirim ke Dubai lagi. Oh, oke. Kita kirim ke Dubai lagi sampai tunggu proses dari sana. Lumayan lama sih Mas waktu itu. Lumayan lama ya setelah Iya, hampir 2 minggu lebih lah malah. lebih. Iya, katanya sih saya juga balik lagi lihat konten YouTube, lihat searching di internet, Google, malah sampai ada 1 bulan waktu itu. Oh, ya. Tapi untungnya saya sekitar 2 minggu lebih lah. Karena pertama kali ke kedutaan itu bakalan untuk nyari kertas ini guys, legalizer ini. Setelah itu kita scan lagi, kirim ke Atlantis. Kirim ke Atlantis lagi, kirim ke Dubai lagi. Oh, oke, terus dapat email lagi setelah Baru 2 minggu. dapat pemberitahuan lagi, email lagi bahwa kita harus urus untuk biosimetris namanya. Biosimetris namanya. Atau scan mata dan fingerprint. Oke. Akhirnya kita ke kedutaan lagi. Ke kedutaan lagi, minta urusnya ke kedutaan. Di kedutaan itu juga nggak sembarangan ya Mas? Ke kedutaannya itu udah dijadwalin atau belum? Belum. Kita pokoknya setiap Hari kerja Selasa atau Kamis. Kamis ya. Nah itu ke kedutaan nggak sembarangan. Jadi baik handphone, dompet, Oke. itu kita nggak boleh bawa. Oh, oke oke. Nggak boleh bawa masuk. Hanya untuk data-data kita aja. Jadi untungnya di kedutaan itu kayak ada semacam kabinet gitu Mas. Kayak lemari kecil gitu. Itu kita bisa titip di situ. Oh, iya, iya. Itu minta tolong ke security-nya buat jagain barang-barang kita. Oh iya, iya. Jadi masuk cuma pakai beberapa kertas kita. Iya, data-data kita aja gitu. Yang hasil legalisir kita bawa, paspor juga pasti kita bawa, paspor asli ya. Iya, Pak. Karena paspor asli itu kan nanti dikasih stempel buat visa Oh, kerja. iya, bisa kerja itu ya. Oke. Sampai situ beres, kita udah jadi, kita scan lagi, kita kirim lagi ke Dubai. Nah, dari email itu juga tuh, dari emailnya Dubai, Oke. kita nunggu lagi Hmm. bahwa kita akan dikabarin untuk pemberangkatan. Oh, oke. Gitu. Oh iya, sama satu foto. Foto. Foto itu ada foto yang full body Oke. dari kepala sampai kaki. Iya, iya. Kita foto full body rapi ya. Rapi ya. Saya pakai jas, pakai formal lah pokoknya. Sama ada foto lagi setengah badan. Backgroundnya warna? Backgroundnya bebas sih Mas. Waktu itu saya backgroundnya warna krem lah. Saya normal. Pakai kemeja ya Mas. Iya, iya. Jangan pakai kaos. Ya rapi lah. Itu yang Itu juga buat ya. Itu kan buat di foto paspor, Oke. foto medikal, sama foto visa kerja. Jadi dia foto itu tuh nanti terlampir di sana itu buat kirim di pemberitahuan dari kita. Kalau full body itu buat di Dubainya. 2 minggu dapat pemberitahuan bahwa kita diterima untuk pemberangkatan. Nah, tapi sebelum berangkat kita ada kayak harus ngeprint. Pertama ngeprint buat untuk tiket boarding. Oke. Kedua kita ada panduannya bahwa dari Soekarno-Hatta bandara sampai Dubainya kita ngapain, ada panduan itu Mas. Oh, ada jadi kertasnya gitu. dikasih tiket printnya Iya. dari Atlantis, panduannya langsung. Panduannya langsung. Kita tinggal ngeprint. Yang kita ngeprint. Oke. Nanti setelah kita biar kita diarahin bahwa kita setelah itu tuh kita kemana nanti ada yang kasih tahu. Oh, menarik. Jadi pas nyampe di sini jadi kita nggak bingung lagi kalau sendirian. Udah ada panduannya di kertas, Mas. Iya, Jadi betul. kita harus kemana, ketemu siapa di bandara, nanti dijemput. Betul. pakai apa gitu Betul, ya. iya. Mantap, oke.
Dan nggak dimintain uang sama sekali sama perusahaan? Enggak sama sekali. Ya. Cuma kita tadi ngeluarin buat transport, medical, paspor, pasti gitu. Iya. Sama urus-urus beberapa dokumen, ngeprint. Jadi dari perusahaan nggak ada minta uang apapun. Akhirnya berangkat dari Soekarno-Hatta ke Dubai. Memakan waktu sekitar 8 jam 25 menit. Sebelum kita ke luggage, kita di PCR lagi. Oh, PCR lagi. Tapi PCR juga kita nggak begitu lama sih, sebentar doang. Kita masukin dulu untuk PCR. Terus ditanya, nggak bayar. Ditanya cuman paspornya mana, tujuannya kemana, sama terakhir nanyain nomor telepon buat di Indonesianya nomor apa. Iya. Saya ada waktu itu nomor telepon kita di Indonesia. Udah itu aja sih, cuman terus habis PCR lolos, baru kita ngambil luggage kita, kayak koper kita ambil. Iya, dari koper kita, karena kita baca panduannya kan, di situ ada tulisan kita harus ke bagian kayak counternya Atlantis, ada di situ di Dubai. Iya, ada kayak macam, ya kayak rukonya, tapi dia di dalam bandara. Diarahin, saya masuk ke situ, saya kasih kertas itu, kata dia benar, ini namanya saya udah ada di sini dan itu akan dijemput dari pihak Dubai, dari pihak Atlantis ya maksudnya. Jadi langsung diambil aja. Betul, dari bandara, jemput anterin ke akomodasi, ya ke akomodasi ke sini. Ya. Terima kasih loh Mas sudah sharing sama kita di sini. Siap. Yang mana paling nggak yang di rumah sana punya gambaran gimana sih mau kesini, jadi kalian nggak usah khawatir karena emang udah dipandu dari pihak sininya. Jadi emang selagi kalian nggak dimintain uang sama perusahaan ataupun sama orang, ya nggak ada salahnya kita urus gitu loh. Kecuali kalian baru belum apa-apa dari pihak sananya minta uang, ya itu yang patut dicurigain guys. Oke, dan tip buat kalian yang pengen kesini, kalau bisa emang sebenarnya jangan pakai agen. Maksudnya saya bukan nggak ngerekomendasiin agen ya. Kalau memang kalian mau pakai agen juga nggak apa-apa. Cuma emang harus dipastiin dulu guys, kalian di sini kerjanya gimana, kontraknya apa. Karena banyak yang sampai di sini ternyata nggak sesuai ekspektasi guys. Mereka ternyata di sini adalah outsourcing juga ada. Aku banyak DM yang masuk, ternyata mereka kerjanya outsourcing yang mana kerjanya 12 jam. Sampai sini nggak sesuai ekspektasi gitu. Dan ada juga malah yang udah dari Indo datang ke sini pakai agen Mas. Tapi ternyata sampai sini nggak dapat kerjaan. Disuruh nyari kerja lagi. Dikasih tempat tinggal tapi nggak dikasih kerjaan gitu. Dia harus kerja sendiri, cari sendiri. Ya kalau aku pusing kalau kayak gitu malah. Kasihan banget ya. Iya itu kasihan sih, dan mereka udah spend money buat agennya, buat tinggal di sininya. Yang mana kita tahu buat tinggal di sini tuh nggak murah Mas. Iya benar. Itu biaya hidup mahal, biaya stay mahal. Jadi dipastiin lagi buat kalian kalau mau kesini agennya atau sebelum terbang ke sini, intinya lah sebelum dimintain duit pastiin lagi kalau ini agen bener atau orang yang kamu follow itu bener, dan sampai sini kontraknya jelas. Jangan sampai kita kesini ternyata nggak sesuai sesuai kontrak gitu loh. Asal kesini dapat kerjaan di sini banyak tapi yang layak itu nggak semuanya layak. Gitu aja sih. Dan buat kalian yang pengen tanya lebih lanjut, kalian bisa DM atau komen di bawah, atau bisa tanya langsung ke Mas Ruli, nanti link Instagramnya aku kasih di bawah. Siap. Bisa di follow, bisa tanya langsung gimana prosesnya lebih jelas ke Mas Ruli. Oke Mas? Oke siap. Terima kasih banyak buat berkunjung ke. Siap. Sukses ya Mas. Siap. Mudah-mudahan betah. Ya, makasih banyak sama-sama Mas Harun. Ya. Oke guys, itu dia guys. Thank you for watching. I'll see you again on the next video guys. Bye. Bye.